Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Kutub. Hari ini kami sedang launching program Kampung Durian di Desa Karangmangu, Kecamatan Tarup, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ini adalah prosesi penanaman bibit pohon durian bawor oleh warga Desa Karangmangu. Ada ibu-ibu tani, langsung apa namanya itu masuk itu ya. Iya, umurnya udah banyak tuh emang. Tahun udah berlangsung selama bertahun-tahun. Makanya tuh gimana gue? Dan ini adalah program pemberdayaan bidang pertanian dan ekonomi dari Rumah Sosial Kutub. Insya Allah, bibit durian ini juga akan ditanam di setiap rumah di Desa Karangmangu. Satu pohon durian, satu rumah. Jadi insya Allah ini investasi sekitar 3 sampai 4 tahun ke depan bisa panen serentak dan bisa punya nilai ekonomi yang tinggi. Ibu-ibu di sini sangat antusias untuk bisa terlibat karena memang di sini banyak sekali warga yang berprofesi sebagai petani. Acara ini juga didukung oleh segenap pemerintah desa. enaknya sih lihat ya. Jadi masuk banyak terlupa. Prosesi penanaman bibit pohon durian bawor. Nah, ini ada kita akan ada pelatihan dulu bagaimana cara menanam dan juga merawat pohon durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Lalu saja kita praktek untuk penanaman bibit durian bawor dari Banyumas. Ini tanaman masa depan, jadi ya, perawatan lah. Untuk ininya kita praktekkan untuk media tanamnya itu kalau langsung tanam itu dibuat lubang seukuran media polybag. Jadi ya kalau misalnya mau lubangnya mau dikasih pupuk dulu, kurajan dulu untuk menghilangin bakteri yang di tanah itu bisa. Namun minimal 2 minggu sebelum penanaman agar nanti hama-hama terus bakteri yang ada di tanah itu sudah mati duluan. Jadi untuk sekarang kan bisa langsung tanam, namun itu lubangnya jangan terlalu lebar seukuran polybag dan tanahnya itu dibuat gundukan. Nah, fungsinya gundukan ini agar nanti pas hujan itu air dan genang di bawah. Itu. Ini bibit masih kecil, kalau genang akarnya bisa tusuk. Dan kalau dikasih pupuk nanti di atasnya ya minimal 30 cm lah dari batangnya ini. Jaraknya dari batang minimal 30 cm untuk pupuk. Untuk tahap pertama, untuk 3 bulan pertama pupuk kandang. Itu. Kalau nanti udah ibaratnya udah semi lagi ada tunasnya itu dibuat pakai NPK dulu nggak apa-apa atau pupuk mutiara 16-16. Nah itu per 3 bulan. Nah per 1 bulan setengahnya itu dikasih garam krosak, garam kasar.
kasar itu loh. Nah, itu di garong krosak, garong kasar di muter lagi juga. Itu minimal 50 cm. Tiap 1,5 bulan atau 2 bulan. Fungsinya untuk apa tuh? Itu fungsinya untuk ini apa? Untuk tanah juga. Terus untuk ini apa? Agar humus-humusnya itu bisa nyatu gitu loh. Nah, ada pupuknya, ada garam kasarnya. Nanti juga saya juga apa ada beberapa mitra di Tegal itu mungkin untuk bulan berikutnya bisa survei mampir gitu. Saya ada pendampingan di mana, mampir di sini lihat kondisi tanaman di mana gitu. Jadi pertama kita buat lubang dulu seukuran polybag gitu. Nah kalau menanam, kalau kondisi tanahnya padat di polybag itu kita potong setengah plastik dulu, setengah polybag dulu. Kalau ada ada silet atau gunting bisa gitu kan. Nah yang di ini yang bawahnya dulu. Dilepas semua. Nah jangan dilepas semua, kalau dilepas semua nanti tanahnya itu pecah di atas. Kalau tanah di tempat saya tanahnya merah, Bu. Ya. Nanti kalau udah dibuat lubang, nanamnya setengah dari polybag. Oh, Nah, nanti atasnya baru dibuat gundukan. Mas, berarti nanamnya itu di atasnya dataran ini kan berarti Iya, di dataran. atasnya. Nanti kalau ada air hujan kan kita nggak genang. Iya. Kalau cuma di rata dengan lahan, kalau ada air hujan ini paling tergenang air gitu loh. Dibuat gundukan itu biar nggak genang. Nanti dalam 1 bulan jangan dikasih pupuk dulu. Setelah 1 bulan kan semi ini daun-daun yang tua ganti yang baru gitu. Itu baru bisa dipupuk. Itu garumnya gimana Pak tadi Pak? Garumnya berarti setelah usia 2 bulan. 1 bulan bisa, 2 bulan bisa. Tapi di ini nih. Pinggir Garamnya minimal tuh kalau garam minimal 50 cm. Atau kali udah 1 tahun bisa nanti disiram pakai fermentasi air batok kelapa. Itu fungsinya untuk menambah kalsium, kalsiumnya. Kalau pupuk kan ada NPK-nya itu. Batok kelapa dibakar gitu. Di ini arangnya itu batok kelapanya dibakar, ya, dibuat arang. Nanti arangnya itu dimasukkan ke ember, dikasih air fermentasi minimal 1 minggu. Nah itu nanti disiramkan di bawahnya ini. Untuk tahap pertama penanaman, tahap kedua itu nanti untuk kalau di rumah sering buat ini air cucian beras itu disimpan di ember atau di dia nanti disiramkan di bawahnya. Nanti itu untuk media seperti fungsinya itu seperti CPT. Tiap hari siram. 1 atau tumbuh. Kalau nyiramnya sore aja. Sore tapi agak banyak gitu. Jadi nanti 1 hari sekali cuma nyiram sore hari. Seperti cucian beras pagi disiramkan sore. Iya gitu. Masakan sekali apa ya? Pasti Pak. Jadi kalau tempat saya tuh rata-rata di sana kan 1 rumah udah minimal udah ada 1 pohon. Nah itu kalau setelah penanaman itu disiram pakai air cucian beras. Ini untuk penanaman, untuk selanjutnya untuk pemupukan bisa 3 bulan sekali untuk pupuk kandang atau kompos. Setelah itu nanti lihat perkembangannya, lihat pohonnya. Kita lihat perkembangan pohonnya. Kalau misalnya kecil, berarti pH-nya kurang, pH tanahnya kurang stabil. Nah, pH tanah untuk
rata-rata untuk tanaman buah itu 6,5 sampai 8 untuk standarnya. Itu diukurnya pakai pH meter juga. Kalau di sini kan ketinggian kurang dari 100 mdpl karena dekat sama pantai. Gitu. Tapi untuk bibit durian yang di dataran rendah itu bawor, saking sama duri hitam itu bagusnya. Untuk jenis durian yang bagus di dataran rendah. Tuh, ada yang ditanyakan? Kadang-kadang ada yang tanya, Bu, apabila ada yang minat ditanam di pot. Kalau di pot bisa. Kalau di pot itu di potnya minimal itu kalau planter bag. Bagusnya planter bag itu rata-rata orang yang lahannya kurang, dengan lahan itu. Nah itu saya pernah buat di pot itu medianya itu bawahnya tanah, atasnya itu kokopit, atasnya itu sekam padi. Bisa dibakar bisa enggak. Kokopit itu yang apa? Dari Gabah. ya. Bukan kokopit. Dari serabut kelapa. Oh iya. Serabut kelapa yang dibuat untuk sapu itu yang kecil-kecil itu, kayak serbuknya itu. Nah itu untuk media yang itu dijualnya ada. Ya, itu pakai itu ya. Kan yang dijual aku gosok beli itu dua. Kan sudah ada pupuk ini ya Pak, apa namanya? Sudah jadi itu loh. Iya, itu kan bisa itu. Organik itu. Yang organik itu loh. Ya bisa. Itu nanti bisa. Yang penting campuran pupuk kimia sama pupuk organik itu jangan dicampur. Kalau mau pupuk kimia terus, kalau organik terus. Nanti pengaruhnya di buah kalau campuran. Jadi ada misalnya kalau di tempat saya ada jahe merah organik, ada jahe merah non organik. Jadi yang organik itu lebih mahal. Oh, kalau di sini musimnya ngapunten, potnya itu pakainya drum Pak. Ya, jadi bisa tapi bawahnya itu dilubangin. Iya, tetap dilubangin. Tapi kita kan cuma membatasi cuma barangnya saja, bukan akarnya. Kalau emang itu dekat dengan tembok, itu memang kurang. Kalau durian bawor dekat dengan tembok, itu minimal jaraknya itu minimal banget itu 6 meter jarak tanamnya. Soalnya kalau durian bawor itu rantingnya itu ke samping. Ya. Kalau durian musangking itu rantingnya ke atas. Untuk teknik atau strategi untuk cepat berbuah atau pendek, pohonnya pendek tapi berbuah, itu setelah 1 tahun tanam itu atasnya ini dipotong. Atasnya dipotong. Nah ranting-ranting yang besar itu yang disisakan. Yang kecil-kecil yang seperti ini disisakan. Yang besar aja di ini. Jadi nanti dalam waktu 3 tahun pohon itu bisa berbuah. Penanaman seperti ini. Gitu. Saya udah praktek di depan rumah saya itu udah sampai 3 tahun berbuah. Tingginya 2,5 meter. Itu. Perlu pakai garam buah enggak? Apa? Garam buah kan ada itu biasanya. Ya misalnya itu pakai itu boleh enggak? Jeruk kan dipakai itu. Pakainya garam buah. Bisa enggak? Pakai itu masuknya apa ya? Kayak perangsang gitu ya. Oh ya. Gitu, masuknya gitu. Jadi kalau udah pernah berbuah jangan pakai itu dulu. Gitu. Nanti malah rusak pohonnya. Gitu. Sama seperti dengan durian montong mentega yang durian Thailand itu pohonnya gampang rusak karena itu ibaratnya belum masanya berbuah tapi udah suruh berbuah gitu. Nah, kalau saya itu perawatan pohon duriannya yang penting batangnya udah besar dulu, udah tua dulu atau minimal rantingnya itu udah besar bisa menopang berat buahnya. Ini berat buah bawor itu bisa sampai 15 kilo. Satu buahnya. Kalau yang tahun kemarin di kebun saya 13 kilo. 1 kilo sekarang harga hari ini 90.000 per kilo. Itu di kelas batang udah di grosiran aja. Kalau ibaratnya lebih ini lagi, bobotnya lebih berat lagi, harganya lebih tinggi. Karena jarang durian yang bobotnya besar. Jadi untuk teknik berbuah di pot bisa, yang penting itu rajin untuk memangkas atasnya itu, pojoknya dipangkas ini. Jadi ranting Mas, dalam memangkas itu atau rantingnya sudah lebat apa gimana? Kan tumbuh tunas-tunasnya. Iya, jadi di pruning itu maksudnya di pruning. Di pruning itu
buah pohon itu, jadi ranting-ranting yang kecil dipotong, dihilangkan, sisakan yang besar. Jadi nggak sampai Kalau yang tinggi banget. Ya, jadi ya. pengen cepat. Kalau ada dua strategi. Yang pertama mungkin ingin cepat berbuah 3 tahun sampai 4 tahun berbuah, itu dengan pemangkasan pojok. Nah, yang kedua biar berbuahnya banyak. Berbuahnya banyak berarti yang ke atas terus. Pohonnya semakin tinggi, rantingnya semakin banyak. Nah, karena buahnya itu diranting, jadi buahnya semakin banyak diranting. Itu cara untuk budidaya durian. Yang pertama untuk pengen cepat berbuah itu dengan rutin pemangkasan pucuknya. Yang kedua biar berbuahnya banyak, itu nggak usah dipotong tapi disuruh tumbuh ke atas gitu. Jadi kalau secara materinya teknik cepat berbuah itu memperbesar batang bawah dulu, batang samping untuk berbuah, memperlambat batang utamanya, yang ke atas itu diperlambat. Jadi yang ke samping itu Biar berkembang ya. diperkembang dulu. Kalau kebalikannya sama yang untuk memperbanyak buah itu, yang ke atas yang dibiarkan nggak usah dipangkas gitu kan. Nah yang pinggir-pinggirnya sih dipotong. Ada pertanyaan lain? Ya, Bu, masih ada nih. Monggo. Jauh itu Banyumas. Ya, petani ke takon ke cara penanaman. Di sini kan ada kelompok tani, nanti ada wanita tani. Kalau di tempat saya ada wanita tani, ada kelompok tani. Nah, nanti kan koordinasi pendampingan sama PPL di kecamatan, sama PPP di kecamatan. Itu nanti saling, kalau ada keluhan apa, kalau tentang pupuk atau tentang budidaya bisa disampaikan ke PPL kecamatan. Terus sama di desa juga ada PPL biasanya itu. Ada, Pak. Ya, Bu ya. Ibu-ibu mohon izin, ada yang di sini ibu-ibu yang mau diliput penanaman di rumahnya. Ada nggak yang mau diliput nih? Ini kita butuh 3 orang yang bisa diliput. Ya, saya Siapa? 2, 3 ya. Jadi setelah ini nanti ada penanaman di rumah. Di rumah. Rumah saya juga bisa. Oke, 4 ya berarti ya. Ya, 4 ya. RT, iya di RT.